mengenai tesis saya, apakah berbasis metodologi sesuai para ahli nasab di dalam bagaimana mereka an-naqdu fil isbati wan nafyi. Tentu saja tesis saya itu berbasis metodologi ilmu nasab. Selain berbasis metodologi ilmu nasab, tesis saya juga diperkuat oleh metodologi historis, di mana di dalam kesarjanaan historis dibutuhkan yang namanya sumber. Jadi di sini kita lagi mengkaji fatwa-fatwa, ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Pak Iman. Buat apa kalian mencari-cari dalil atau menjelaskan tentang nasab? Kan sudah jelas bahwa Pak Imad sudah menjelaskan tentang nasab Ba'alawi itu tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Karena beliau menjelaskan tentang nasab ini secara ilmiah. Buktinya banyak keterangan-keterangan beliau, banyak statement-statement beliau yang diterima oleh masyarakat awam. Ilmiah dari mana? Pak Imad itu jangankan ilmiah. Dia dalam berpikir aja banyak kecacatan-kecacatan dalam berpikirnya. Minimal setidaknya ada 3 kecacatan-kecacatan yang berpikir. Dia memfatwakan sesuatu, membuat suatu konklusi, membuat suatu natijah yang terlahir dari premis minor dan premis mayor, yang terlahir dari muqaddimah sugro dan muqaddimah kubronya sangat banyak cacat. Karena tercantum dalam khotoul burhan. Salah satunya, dia ini menjadikan sesuatu yang tidak pasti atau yang belum pasti seperti seolah-olah yang sudah pasti. Bahkan dalam keabsahan berpikir kita diajarkan warattibil muqaddimati wangdura sahihaha min fasidin mu'tabir. Kita diajarkan untuk mentartibkan, untuk mengadakan konklusi buah natijah dari muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro, dari premis minor dan premis mayor dengan secara teliti, dengan meneliti lebih dalam, tidak langsung mengeluarkan natijah, tidak langsung mengeluarkan konklusi. Ya, ini suatu kesalahan-kesalahan dalam berpikir. Banyak Kiai Imad membuat suatu konklusi, membuat natijah yang tidak difikirkan secara matang, yang tidak diteliti muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Ya. Sehingga fatwa-fatwa Ki Imad banyak terjadi kesalahan. Kajak lil qat'i ghairil qat'i. Mana salah satu kesalahan Kiai Imad? Salah satunya dia tidak menggunakan metode wangduro. Metode wangduro dari warattibil muqaddimat salah satunya waqaddimil awwala indal wad'i li'annahu muqaddamun fit-tab. Nah, Kiai Imad tidak melakukan penelitian yang lebih dalam tentang premis minor dan premis mayor. Dia yang penting natijah sudah terlahir. Sehingga banyak kecacatan dalam berpikir. Mau disebut ilmiah bagaimana seseorang yang cacat dalam berpikir. Nah, dan pembahasan ini sudah termaktub jelas dalam kitab Ihyaul Mau'udh. Bahkan mau dibilang ilmiah bagaimana, sedangkan Pak Imad bin Sarman, beliau sudah berani berbohong dan berdusta. Beliau mengatakan di dalam statementnya, mengatasnamakan Imam Fakhrur Razi, beliau berkata, walinasin sorihin qati'in minan nasabatil Fakhri Razi, fi awalil qarni sabi'i, bi anna Ahmada la yakunu lahu akbun ila min salasati banin. Muhammad wa Ali wa Husain pama dzakara ba'dahu dakhilun da'iyun la yasihu. Ini ucapan beliau, ucapan yang bohong dan ucapan yang dusta mengatasnamakan Imam Fakhrur Razi. Sedangkan Imam Fakhrur Razi tidak mengatakan hal berikut, hal tersebut. Melainkan ini ucapan yang bersumber langsung dari mulutnya Pak Imad bin Sarman sendiri. Karena ibarat
Karena bahasa yang sesuai yang ada di dalam kitab Syajaratul Mubarakah yang dinisbatkan kepada Imam Fakhruji, wa amma Ahmadul Abah fa'akbuhu min salasati banin, Muhammad Abu Ja'far birroyi wa Ali birromlati wal Husain akbuhu bin Naisabur. Maka sudah jelas Ki Imad ini, maka sudah jelas Pak Imad ini bukan orang yang ilmiah, karena beliau sudah berani berdusta dan berbohong. Sedangkan berbohong dan berdusta bukan akhlaknya orang ahli ilmu, bukan akhlaknya orang-orang yang berilmiah. Dan ini semua dijelaskan di dalam kitab Ihya'ul Mauta fi Ahli Baitil Mustafa wal Mawaddati fil Qurba. Tidak berhenti di situ. Selain pembegal nasab, Kiai Imad juga pembegal kaidah-kaidah usul fikih yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya kaidah usul fikih yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab, ibaratnya walakin idza qoma dalilu yaqtadi ta'wila hadal hosi. Ibarat ini dibegal atau disembunyikan oleh Pak Imad tersebut demi mengikuti hawa nafsunya. Nah, kelakuan seperti ini bukan kelakuan orang ahli ilmiah, bukan kelakuan orang kebenaran, akan tetapi kelakuan seperti ini adalah kelakuan orang yang mengikuti hawa nafsunya seperti orang Yahudi dan Nasrani. Lebih daripada berbohong dan menyembunyikan, Bapak Imad ini mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada. Dia mensyaratkan untuk keabsahan nasab supaya ada di dalam kitab sejaman. Yang mana syarat demikian belum pernah dikemukakan oleh para ulama-ulama ahli nasabah. Oleh karena itu, guru kita mengatakan di dalam kesimpulan kitab Ihya'ul Mauta, di sana dijelaskan kullu ma wafaqal kitaba was sunnata awil ijma'a awil qiyasa bahwa sunnatun. Wa kullu ma kharaja an dalik bahwa bid'atun madmumatun. Fattabi' fi aqaidika wa aqwalika wa af'alika as-salafas salih watrukil bid'atal madmumata mimman jaa'a ba'dahu. Dan lebih parahnya lagi, Pak Imad bin Sarman ini mengatakan kedustaan besar. Kebohongan besar yang mengatakan, menuding bahwasannya Imam Ali As-Sakron adalah ulama pertama yang mengatakan atau yang membuat silsilah Sadah Ba'alawi tersebut. Ini adalah kebohongan besar terhadap para ulama dan para wali Allah. Dan faktanya, setidaknya ada 7 ulama sebelum Imam Ali As-Sakron yang mengatakan bahwasannya Imam Ubaidillah itu adalah putra daripada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dan itu semua tertera dijelaskan di dalam kitab Ihya'ul Mauta fi Ahli Baitil Mustafa wal Mawaddati fil Qurba, mengambil referensi-referensi daripada kitab-kitab yang muktabar. Jangan jauh-jauh ke negara lain, Kak Agil. Di negara kita sendiri, Pak Imad ini memang benar-benar menjawab bahkan menentang ulama-ulama, kiai-kiai yang memang benar mengakui memverifikasi keabsahan nasab Ba'alawi. Di antaranya ada satu kiai sepuh di Indonesia, yakni Rois Am PBNU, Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Yang mana beliau ini memverifikasi dan mengakui keabsahan nasab Ba'alawi. Pernyataan daripada Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar ini ditentang, dijawab oleh Pak Imad dengan menggunakan satu ayat, yakni ayat 15 surat Al-Luqman. Yang jika kita pelajari, jika kita dalami dan kaji, ayat ini adalah ayat untuk seorang anak berbakti kepada orang tua. Jadi walaupun berbakti kepada orang tua ini
sungguh mulia dan sungguh besar, akan tetapi tidak boleh untuk seorang anak berbakti kepada orang tua jika perintah orang tua itu menjerumuskan kepada kemaksiatan dan menjerumuskan kepada kemusyrikan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama, Pak Imad ini mengambil dalil satu ayat yang tidak sesuai dengan penempatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa ambil pelajaran bahwa Kiai Imad ini terlalu buru-buru di dalam mendalili dan menjawab dengan menggunakan satu ayat. Ilmiah dari mana jika ada seseorang yang terlalu buru-buru menghukumi tanpa mendalami? Pasti jika ada seseorang yang menghukumi terlalu buru-buru tanpa mendalami, pasti hukum tersebut adalah hukum yang salah. Karena tidak didasari dengan penelitian dan pengkajian yang dalam. Dan yang terakhir, di dalam masalah ini, seolah-olah Pak Imad ini memposisikan dirinya di atas kebenaran dan memposisikan Romo Kiai Jimtol Akhir di dalam kesalahan. Yang padahal kita sudah tahu, Pak Imad ini adalah seseorang yang bukan termasuk ahli ilmu. Dari kita lihat dari fatwa-fatwanya yang bersumber dari kebohongan, satu menyembunyikan, bahkan membuat satu kaidah yang tidak didasari oleh ulama-ulama terdahulu. Dari butir-butir kesalahan tadi yang telah kita sampaikan, yang telah kita kaji teliti tentang fatwa-fatwa dari Pak Imad, setidaknya kita bisa mengetahui bahwasanya fatwa-fatwa Pak Imad ini banyak yang tidak mendasari dengan ilmiah. Pada dari itu, untuk lebih dalam, untuk kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, yuk kita teliti. Mari bersama kita meneliti lagi. Kita mengkaji lebih dalam permasalahan polemik nasab ini. Salah satunya mungkin dengan cara kita mengikuti kajian khusus tentang nasab, yaitu karangan dari guru kita tersendiri, yaitu kajian kitab Ihya'ul Mauta fi Ahlil Baitil Mustafa wal Mawaddah fil Qurba, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 10 dan tanggal 11 September 2024, yang bertempatkan di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah, Kampung Pahingan, Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Kedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.